Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tape Talas, perkenalkan nama saya Alia Puspita Juliasari. Nama saya Ahmad Suryuti. Nama saya Arena Halimatul Alia. Saya Aida Salsabila. Saya Muhammad Ardian Saputra. Dan di video kali ini kami akan melakukan praktikum pembuatan tape talas yang dibimbing oleh Ibu Tri Karyawati dan juga Bapak Sardi. Nah, di akhir video kami akan menjelaskan daerah asal serta negara atau daerah mana yang lebih banyak mengkonsumsi makanan tape talas tersebut. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kali ini yang pertama untuk mengetahui alat dan bahan serta proses pembuatan tape talas yang merupakan salah satu produk bioteknologi dalam bidang pangan. Yang kedua, untuk mengetahui daerah asal produk tape talas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui daerah mana atau negara mana yang lebih banyak mengkonsumsi makanan tape talas. Pembuatan tape dengan bahan dasar talas merupakan sebuah alternatif untuk memanfaatkan tanaman umbi-umbian jenis talas-talasan sebagai alternatif bahan pengganti singkong atau ketan hitam. Selain itu, talas juga mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Selama ini pemanfaatan talas hanya sebatas pada cemilan seperti keripik atau hanya direbus biasa, sehingga memerlukan alternatif agar talas dapat bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Langkah yang pertama, kupas kulit talas agar semuanya benar-benar terlepas dari bagian kulitnya. Hati-hati pada saat menggunakan pisau agar tidak terkena tangan. Nah, langkah yang kedua, cuci talas dengan air mengalir. Pastikan semua talas tercuci dengan bersih. Setelah itu, siapkan alat pengukus untuk mengukus tape talasnya nanti selama 30 menit. Dalam penggunaan kompor juga, kita harus tetap berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, langkah selanjutnya, jika dirasa kukusan sudah bisa digunakan, maka kita masukkan talas ke dalam kukusan tersebut. Setelah itu tutup bagian atasnya dan kita kukus talas selama kurang lebih 30 menit. Kemudian jika talasnya sudah dikukus selama kurang lebih 30 menit, angkat lalu tiriskan. Pada tahapan ini, pastikan talasnya benar-benar dalam kondisi yang sudah dingin, baru kita bisa menambahkan ragi pada talasnya. Sebelum mengoleskan ragi pada talas, pastikan keadaan tangan sudah benar-benar dalam keadaan yang bersih. Pindahkan talas ke dalam wadah plastik yang memiliki penutup. Jika semua talas sudah dimasukkan ke dalam wadah plastik, tutup dengan rapat dan pastikan supaya tidak ada oksigen yang masuk ke dalam wadah tersebut. Dan yang terakhir, kita menunggu hasil fermentasi kurang lebih selama 2-3 hari. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada kadar gula yang terkandung dalam keladi atau talas, zat pati dalam talas yang digunakan, dan produk yang dihasilkan. Nah, berikut beberapa makanan yang diolah melalui proses fermentasi. Yang pertama ada yogurt, yang kedua ada tape, dan yang ketiga ada tempe. Nah, di masa seperti sekarang ini, terkadang kita hanya mengkonsumsi makanan saja. Kita tidak tahu asal daerah makanan tersebut dan juga daerah atau negara mana yang lebih banyak mengkonsumsi makanan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai daerah asal dan juga negara mana atau daerah mana yang lebih banyak mengkonsumsi makanan tape talas tersebut. Selama ini, pemanfaatan talas hanya sebatas pada cemilan seperti keripik atau hanya direbus biasa sehingga memerlukan alternatif agar talas dapat bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembuatan tape dengan bahan talas merupakan sebuah alternatif untuk memanfaatkan tanaman umbi-umbian jenis talas-talasan sebagai alternatif bahan pengganti singkong atau ketan hitam.
Sehingga daerah asal dari makanan tape talas itu sendiri belum jelas kebenarannya, karena memang tape talas ini adalah makanan yang dijadikan sebagai alternatif pembuatan tape pengganti singkong atau ketan hitam, karena biasanya kita sering menjumpai kedua tape tersebut di mana-mana. Berbeda halnya dengan tape talas, kita sulit menjumpai makanan tersebut di mana-mana, karena memang jarang orang membuatnya kecuali di daerah-daerah tertentu saja. Namun, jika dilihat dari tanaman talas itu sendiri, asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, kemudian menyebar ke Cina dalam abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya, dan ke beberapa pulau di Samudra Pasifik, terbawa oleh migrasi penduduk. Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 meter baik liar maupun ditanam. Di Indonesia, talas dikonsumsi sebagai makanan pokok dan makanan tambahan. Talas mengandung karbohidrat yang tinggi protein, lemak, dan vitamin. Asal tumbuhan ini dari hutan Brazil namun sekarang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Daerah atau negara mana yang lebih banyak mengkonsumsi makanan tape talas? Tape talas biasanya lebih banyak dikonsumsi di daerah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Namun di daerah lain di Indonesia, tape talas tidak begitu banyak yang mengkonsumsi karena kebanyakan dari mereka hanya mengetahui makanan tape yang terbuat dari singkong ataupun ketan hitam. Talas sendiri mempunyai manfaat yang besar untuk bahan makanan utama dan substitusi karbohidrat di beberapa negara termasuk di Indonesia. Selain itu, sebagai bahan baku industri, talas dapat dibuat tepung yang selanjutnya akan diproses menjadi makanan bayi di USA, kue-kue di Filipina dan Kolombia, serta roti di Brasilia. Sementara di Indonesia dibuat menjadi makanan dodol talas, cheese stick talas, dan juga untuk pakan ternak termasuk daun dan batangnya. Dan masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan dari tanaman talas tersebut. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu proses pembuatan tape talas dengan menyiapkan semua alat dan bahan, lalu talas dibersihkan dan dikukus selama setengah jam, lalu didinginkan dan diberi ragi. Setelah itu dibungkus selama 3 hari. Hasil dari tape yang kami coba ternyata tape talas tersebut menjadi terasa manis dan kadar alkoholnya yaitu 0%. Faktor yang dapat menyebabkan pembuatan tape talas ini dapat berlangsung tidak sempurna. Salah satu penyebabnya adalah peralatan yang kurang higienis dan ragi yang sudah lama atau sudah kadaluarsa, serta dapat disebabkan juga oleh talas yang tidak bersih sehingga fermentasi tidak sempurna. Saran pada praktikum kali ini yaitu dalam pembuatan tape harus higienis dan diperhatikan dalam komposisi ragi yang digunakan. Sekian pemaparan dan praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada salah atau saran dan kritik bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.